Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang pemutakhiran data di web NBK jenjang SD. Nah, kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang cara status pelaksanaannya menumpang atau mandiri, kemudian mode pelaksanaan itu semi online atau online, kemudian komputer proktor, mengisi infrastrukturnya dan surat kesiapan. Dan video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat komputer proktor dan pengaturan sesi. Nah, sebelum proses pengaturan proktor ini kita isi dulu di bagian infrastruktur ya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, sebelum membuat komputer proktor kita harus mengisi di sini. Kita sesuaikan ya. Misalnya ada jumlah komputer proktornya ada berapa, servernya ada berapa. Komputer proktor ini kalau di semi online namanya server. Kalau di online tuh ya tetap komputer proktor. Ya. Kemudian jumlah kliennya ada berapa, labnya ada berapa, kita sesuaikan. Misalnya kita mau membuat 2 ruangan ya. Ya di sini kita buat labnya itu ya 2, membuat komputer proktornya 2 ya, labnya harus ada 2. Nah ini kita sesuaikan semuanya. Jika tidak sesuai dengan di sini, nanti komputer proktornya tidak bisa dibuat. Oke, kemudian sumber listrik, lalu ini sudah ya, ini sudah semua. Baru klik simpan nanti ya. Langkah selanjutnya kita klik ke bagian asesmen nasional. Karena kita akan membuat komputer proktor, kita masuk ke asesmen nasional. Perhatikan, ini adalah pengaturan final di gladi bersih, sehingga nantinya tidak bisa dirubah lagi ya di pelaksanaan nanti. Nah, kemudian di sini kita pilih komputer proktor. Nah, ini kita rubah ke jenjang SD dulu ya, karena saya sekolah SMP kemudian ditumpang SD, maka saya akan berubah dulu ke jenjang SD. Baru kita klik tambah. Nah, di sini jumlah yang kita isikan. Kalau maksimal menurut SOP standar operasional peraturan yang dibuat oleh Pusdatin itu adalah 15 ya, 15 itu. Kemudian nama digunakan untuk ruang, lalu nama ruangannya kita isi di sini, misalnya ruang ANBK SD tahun 2022. Kita buat saja di sini seperti ini 2022. Nah, oke, tambahi SD ya di sini ya. Untuk nama ini bebas ya, sesuai dengan keinginan rekan-rekan saja, tidak harus sama. Oke, data sudah disimpan. Nah seperti ini, ID proktor, nama sekolah, kemudian jumlah klien ya. Jika nanti passwordnya akan muncul ketika sinkron ya, nanti akan muncul. Untuk sinkron server ini bagi yang melaksanakan semi online. Nah jika 2 server atau 2 proktor juga sama, kita tambahkan satunya lagi ya. Prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ke pengaturan sesi. Kita klik di pengaturan sesi ini. Kita harus tahu dulu dari sekolah yang menumpang ya. Misalnya dari sekolah menumpang atau sekolah bapak ibu, kita cek dan perhatikan dulu jumlah siswanya berapa. Kita sesuaikan, karena dalam 1 hari itu cuman bisa melaksanakan 3 sesi untuk jenjang SMP maupun SMK SMA. Namun untuk jenjang SD cukup 2 sesi ya, karena persatu samplingnya hanya 35 ya, yang 5 cadangan, jadi cuman 30. Nah seperti ini ya. Ini kita perhatikan dulu sekolah yang menumpang ya. Ini saya ada 4 SD yang menumpang, jadi saya sesuaikan saja untuk meminimalisir waktu ya. Nah ini caranya seperti ini pengaturan sesi. Nah ini cukup di bagian ID proktor maupun gelombang ya. Ini kita klik saja, nanti secara otomatis akan muncul. Nah ID proktor. Oke, ini yang kita buat di komputer proktor tadi, sehingga secara otomatis ketika ID proktor diklik, maka nama komputer proktornya akan muncul. Nah ini sudah muncul semua ini ya. Oke, kita geser. Kemudian gelombang. Untuk pelaksanaan gladi gelombangnya ada 4 ya, gelombang 1, 2, dan 3, dan 4. Cuman hanya bisa dilaksanakan hanya 1 hari saja ya, 1 hari saja. Nah misalnya saya buat gelombang 4 sesi 1, hari kedua juga sesi 1. Karena siswanya hanya 16, makanya saya buat 1 sesi saja. Ini sebenarnya sudah menyalahi aturan ya.
sisa 1, tapi untuk meminimalisir waktu jadi saya buat 16 dalam satu sesi, cuman hanya untuk satu sekolah saja karena siswanya 16. Ini gelombang 4 ya, kita klik semua gelombang 4. Oke, gelombang 4. Untuk yang melaksanakan 2 sesi juga bisa, ini kita kombinasikan ya, pada sesi 1 nanti hari kedua sesi kedua, atau kita komunikasikan lagi pada hari pertama itu kita buat sesi 2, kemudian hari kedua dibuat sesi 1. Kita komunikasikan saja, kombinasikan ya, kita kombinasikan saja. Oke, nah ini sudah seperti ini ya, kita geser, baru kita klik simpan. Nah, setelah proses penyimpanan ini kita langsung cek ke bagian kelengkapan data ya. Di bagian kelengkapan data kita klik di sini ya, kita klik di sini kelengkapan data. Ini nanti akan muncul apakah data kita sudah lengkap atau belum. Nah, yang sudah checklist hijau seperti ini sudah lengkap datanya, sudah terisi pelaksanaan dan sesi maupun gelombangnya. Nah, itu sudah disetting sesinya. Jika yang masih berwarna merah seperti ini berarti pengaturan sesinya belum dibuat sehingga warna merah. Cara mengatasinya hanya kita masuk pengaturan sesi dan kita atur sesi dan gelombangnya lagi. Nah, menurut pengaturan maksimalnya hanya 15 klien dalam satu ruangan ya. 15 klien dalam satu ruangan dengan peserta samplingnya adalah 35 dengan 5 cadangan. Jadi yang melaksanakan nanti 15 dalam satu sesi 2 15. Jadi cukup 30 siswa. Fungsi dari siswa cadangan atau sampling cadangan nanti untuk menggantikan siswa utama yang berhalangan hadir, sakit atau berhalangan lainnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.